kita akan memulai dialog kita tentang kontroversiuan di mata masyarakat. Ya, jadi untuk yang dari sebelah kanan saya ini terdapat narasumber dari kelompok kontra. Kemudian sekali bisa Anda memperkenalkan diri. Silakan. Ya, assalamualaikum. Nama saya Mulyadi. Saya dari siswa SMA 1. Kali ini saya akan memberi pendapat tentang bagaimana saya menilai UAM. Oke, dengan rekannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Rahmat. Saya mewakili dari kelompok kontra. Di sini saya ingin mengulas bagaimana polemik kontra dan masalah UAN yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia saat ini. Oke, terima kasih atas perkenalan. Kita kembali sebelah kiri saya ada narasumber dari kelompok pro. Saya silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pro, nama saya Cik Fitri Saumi dan rekan saya Suryani. Kami berasal dari SMA Negeri 1 Banda Aceh. Oke, terima kasih kepada kelompok pro yang telah memperkenalkan dirinya. Ini kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Saya ingin bertanya yang pertama untuk kelompok kontra. Oke, untuk kelompok kontra, bisakah Anda mengemukakan alasan apa sehingga Anda berdua ini sebagai narasumber memilih kontra atau menentang dengan adanya UAN? Silakan. Alasan utama kami memilih kontra karena selama ini proses UAN yang terjadi selama ini kurang begitu, hanya ditentukan ada 3 mata pelajaran yang diujikan pada akhir sekolah nanti. Ada tambahan dari saudara Freddy? Menurut dari pendapat saya, sama seperti rekan saya tadi Agus Rahmat, UAN ini seolah-olah hanya mementingkan di 3 hari tersebut saja, 3 hari ujian tersebut, sehingga anak yang bandel pun yang jarang untuk pergi sekolah tetap akan diluluskan dengan tidak mempertimbangkan anak yang baik untuk. Jadi yang bisa disimpulkan UAN ini dapat mematikan kreativitas dari sang siswa. Bagaimana dengan pendapat tentang kelompok pro? Menurut kami, dengan kita menjalankan proses UN atau ujian nasional ini, maka dengan standarisasi yang ditentukan oleh pemerintah, maka dari setiap daerah pun kita dapat melanjutkan pendidikan kita, baik itu dari Banda Aceh ingin ke Jakarta, yang dari Banda Aceh ingin ke Medan, dan Medan ingin ke Jakarta, karena memiliki standarisasi yang ditentukan oleh pemerintah nasional, pemerintah Indonesia. Jadi apabila kita meminta standarisasi sesuai dengan pola pikir yang terdapat di para pelajar pada daerah tersebut, misalnya Provinsi Nangro Aceh Darussalam menentukan standarisasinya sendiri, maka apabila standarisasi tersebut lebih rendah dari provinsi yang kita inginkan untuk melanjutkan pendidikan kita, maka kita tidak akan diterima di sana, karena otomatis nilai kita lebih rendah dari standarisasi yang ditentukan di Jakarta. Ada tambahan? Silakan. Sebenarnya sama aja, UAN itu bukannya untuk memastikan kreativitas seseorang, tapi cuma suatu standar kayak lulusnya suatu pelajar dengan pelajar. Sebenarnya UN tuh nggak mematikan kreativitas kita. Kalau orang mau belajar, pasti dia bisa melaksanakan UAN tersebut. Pasti dia nggak takut akan namanya UAN, biasa aja kan. Karena udah sehari-harinya dia tuh udah belajar, jadi nggak meski dengan UAN tuh dia takut atau apa tuh UAN. Gara-gara dia kita nggak lulus, nggak mungkin. Kalau dia Apakah itu cukup adil kepada siswa? Tanggapan? Sebenarnya 3 hari itu bukan suatu hal yang menjamin kita untuk ke depan tuh. Tapi sebenarnya itu hanya suatu tutupan kunci ya. 3 hari itu menentukan kita tuh kan udah belajar SMA selama 3 tahun. Bisa nggak kita selama 3 tahun tuh ada nggak yang kita ingat, ada yang kita pahami. Dengan itulah kita bisa menuangkan segala daya pikir kita, daya tangkap kita. Bisa nggak kita jawab soal yang telah diajukan. Sebenarnya bukan suatu masalah kalau kita mau udah belajar sungguh-sungguh, insya Allah pasti bisa dalam menyelesaikan UAN. Jadi itu maksudnya bukan suatu masalah ya, bahwa dia itu pasti bukan masalah. Ya, bagaimana kenapa ini? Ya, memang semua para siswa ini kalau memang betul-betul
ingin belajar dan bersungguh-sungguh mengikuti pelajaran, UAN soat gitu loh. Bagaimana dengan sistemnya? Bagaimana dengan pelaksanaan UAN tersebut? Saya dengar-dengar, saya baca berita, malah UAN ini dijadikan suatu proyek pengrekrutan keuntungan oleh berbagai oknum-oknum tertentu. Sehingga tidak hanya ada pihak yang dirugikan, siswa secara tidak langsung pun ikut dirugikan. Ya, dalam menanggapi hal ini, masalah ada pengkorupsian besar-besaran yang katanya oleh Bang Ledi tadi, apa tanggapan dari apakah menyetujui apa yang telah dikatakan oleh Bang Ledi bahwa sistem dari UAN ini yang perlu diubah? Menurut saya masalah sistem itu ya terserah, karena kita kan membutuhkan UN itu untuk melanjutkan cita-cita kita dan untuk dan untuk menggapai mimpi kita yang sudah kita gantungkan setinggi langit. Kan nggak mungkin kita dengan 3 hari itu kita harus menyia-nyiakan kita supaya kita kok misalnya nggak ada UAN, maka kita SMA lulus ya udah lulus aja gitu, tergantung. Yang penting kan keuntungan yang kita dapatkan dari ujian tersebut. Tapi yang jelas keuntungannya tidak sebesar keuntungan kita siswa, ya kan? Itu terserah ya, mereka kan akan mendapatkan ganjaran dari Allah SWT yang seharusnya tidak mereka gunakan untuk hal-hal yang tidak kita ketahui. Oke, berarti kembali lagi kepada diri pemerintah itu masing-masing. Mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi? Jika saudari Fitri Sobri mengatakan demikian, berarti kemanakah? Berarti kalau ujian terakhir itu hanya dilaksanakan 3 hari tanpa berpengaruh pada yang 3 tahun kita belajar selama di sekolah. Jadi kalau menurut hemat saya, kalau UAN itu diadakan di ujung penantian kita sebagai siswa di kelas 3. Jadi menurut hemat saya kita dalam tanda kutip bisa dong berleha-leha ketika sekolah-sekolah biasa, karena faktor penentunya hanya di 3 hari terakhir itu. Jadi kita hanya perlu memacu daya ingat kita atau daya kreativitas kita hanya untuk 3 hari penentuan tersebut. Oke, mungkin dari para pemirsa ada yang melakukan interaktif, silakan kami silakan. Ada. Oke, kita kembali kepada Fitri Sobri. Tadi saya sempat mendengar Bang Ledi bilang bahwa siswa bandel, dia dengan mengikuti UAN dia lulus, sedangkan pada umumnya pada sekolah hari-hari biasa dia tergolong siswa malas lah dengan tanda kutip. Bagaimana tanggapan? Kita tidak mengetahui bagaimana isi otak atau memori yang ada yang siswa-siswa miliki, para pelajar miliki. Jadi apabila memang dia tergolong, memang dia pintar, dia siswa yang malas, tapi apabila dia membaca, dia langsung menyerap dan dia bisa menjawab soal-soal lain, ya kenapa enggak gitu kan? Jadi sesuai dengan yang dikatakan oleh Agus tadi, kan dengan 3 hari kita berjuang untuk lulus, jadi apa guna 3 tahun yang telah kita pelajari? Itu jelas hal itu, karena apabila kita tidak belajar dari kelas 1 sampai kelas 3, maka bagaimana kita menjawab soal-soal yang dilemparkan kepada kita? Apakah kita cuma menjawab A, B, C, atau E? Kan nggak mungkin gitu. Kita juga memiliki konsep dan kita memiliki materi yang sudah tertanam di otak kita. Jadi terjelas sangat berguna pelajaran yang telah kita pelajari dari kelas 1 sampai kelas 3. Jadi UN itu adalah sebuah ujian, sebuah standarisasi yang dikatakan apakah siswa itu pantas untuk lulus dari jenjang pendidikan yang dia tempuh. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang tanggapan siswa muda di Bang Ledi? Silakan. Ya, memang seperti pada suami bilang katakan tadi, UAN tersebut memang tidak 3 hari tersebut memang tidak terlalu penting, tidak terlalu menjadi beban pikiran untuk anak-anak yang, tetapi yang saya sesalkan, yang saya tidak ingin, yang mungkin semua kita tidak inginkan. Saya pernah bertanya kepada abang-abang letting kelas 3 yang udah pokoknya yang di atas letting kita, mereka pernah mengatakan kepada saya, untuk apa serius-serius sekali belajar, kan nggak FTANAS lagi, hanya UAN. Jadi kita hanya perlu belajar di 3 hari tersebut. Jadi hari-hari yang lain
orang tuh bolos atau kemana main biliar. Jadi seolah-olah sekolah ini Pembelajaran 3 tahun just ini for fun gitu. tidak berguna kan pembelajaran 3 tahun ini. Ya iyalah. Bagaimana Trisur? Dengan kita tidak ada gunanya kita belajar selama 3 tahun kalau ketentuannya 3 hari tadi. Dengan jamu, berapa banyak ilmu yang kita gali, berapa banyak ilmu yang kita dapat. Mungkin nggak dalam waktu yang 3 hari atau dalam waktu seminggu, untuk yang menuju ke 3 hari itu kita bisa belajar mengumat semua yang 3 tahun itu dalam waktu seminggu. Mungkin nggak, pasti kita mungkin step by step kan. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 kita belajar. Bukan berarti kita sekedar leha-leha. Nggak berarti juga kan kalau orang leha-leha itu di rumah dia nggak belajar. Dari nggak seorang itu kan emang dia sekolah nampaknya malas, masuk sekolah jarang, yang kayak mana lah. Tapi kalau dia emang dia mau belajar serius, pasti semua tuh bisa. Dia di rumah belajar kan, dia nggak mungkin dikasih nampak di sekolah kok dia tuh pinter ya kan. Nah, dalam waktu itu dia bisa menjawab soal-soal UAN. Satu hal lagi, mungkin anak-anak pinter yang tidak lulus dalam UAN karena dia tuh ceroboh. Kadang menganggap dirinya udah wah sekali dalam menjawab soal tuh dia tidak. Para siswa menjawab mengisi lembar LJK. Bagaimana pendapat dari ini? Apakah LJK menjadi suatu kontroversi juga dalam pengumuman? Apakah ada Ya, menurut saya proses penilaian secara LJK ini merupakan suatu bentuk dari efek era globalisasi, yaitu kalau zaman dulu kan nggak ada komputer, jadi nggak mungkin pakai komputer, jadi periksa secara manual. Tapi dengan dibuatnya komputer, maka kita sebagai manusia pun ingin lebih cepat dan tepat kayak itu kan. Jadi memakai komputer, dan menurut saya dengan penilaian LJK ini tidak mengapa-ngapa, maksudnya tidak kenapa-kenapa, tidak ada no problem gitu kan. no problem? Sebab ini merupakan efek globalisasi sendiri. Jadi ya, jadi pun tidak, kalau menurut saya, hemat saya tidak ada masalah penilaian secara LJK. Ya, tetapi saya pernah melihat kemarin itu ya, siswa pintar tetapi dia tidak lulus UAN karena dia salah mengisi lembar LJK. Nah, itu bagaimana tuh pendapat dari tentang pro UAN? Maksudnya ini dengan mengisi lembar LJK itu mengakibatkan seseorang itu tidak lulus UAN. Ya, bisa itu faktor juga kan. Kadang seorang itu tidak teliti. Tidak teliti ya. Cerobohan, kesombongan, itu pasti. Kok dia misal, oh mak, ini luar aku lah keluar gitu kan, kasih nampak gitu. Pasti dia tuh ceroboh. Dia nggak betul-betul. Coba orang tuh, dia emang nggak pinter. Dia dapat satu dapat bagus dan penuh dia buat. Nah, karena dia tuh maksudnya nih kali inilah aku ke jenjang kemudian. Sebenarnya kalau LJK tuh itu aja kan, main aja. Berarti tidak ada mempengaruhi dalam ini ya, proses UAN ini ya. Mungkin ada yang perlu ditambahkan, kenapa masih menentang? Bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, sebenarnya kalau ditanya solusi secara absolut kepada saya sebagai siswa sendiri, UAN ini memang menjadi beban bagi anak-anak yang betul-betul ingin belajar. Sehingga menurut saya solusi yang terbaik adalah nilai UAN tersebut harus Nilai standar maksudnya nilai standar UAN tersebut dan nilai pengisian UAN tersebut tidak hanya pada 3 hari tersebut, tetapi nilai yang 3 tahun selama kita belajar ini dikelompokkan, diklasifikasi dan dijumlahkan untuk nilai UAN tersebut. Selain itu pelaksanaan UAN yang kemarin terjadi, para pemerintah pusat cenderung hanya melihat faktor kognitif dari seorang siswa karena dia bukan guru dari siswa yang bersangkutan. Jadi kalau seandainya UAN itu masih ditentukan oleh pemerintah pusat, maka pemerintah pusat tidak bisa melihat secara langsung bagaimana afektif dan kognitif siswa tersebut di dalam afektif dan psikomotorik siswa tersebut dalam proses belajar mengajar. Memang dia bodoh, tapi dia mau belajar, punya motivasi untuk belajar. Jadi kalau menurut hemat saya, sama seperti saudara muda yang katakan Ustaz,
nilai standarisasinya dihapus, ditetapkan oleh sekolah saja. Ah, silakan. Silakan. Ya, silakan. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam pelaksanaan UAN telah diketahui bahwa siswa-siswi yang mengikuti UAN itu pasti dibantu oleh guru-guru di sekolah mereka. Jadi untuk apa UAN itu diselenggarakan jika para pelajar tersebut lulus bukan dengan nilai murni dan kemampuan mereka sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum. Mahasiswa ikut UAN sedangkan gurunya membantu siswanya untuk lulus UAN ini. Jadi apa guna UAN itu? Nah, bisa ditanggapi oleh kelompok. Kayak gini aja sebenarnya. Ya, sering saya dengar memang guru-guru membantu anak muridnya dalam menyelesaikan UAN. Tapi satu hal yang harus kalian tahu, jawaban yang diberikan guru tidak semuanya benar. Kalau kita koreksi, pasti ada yang salah. Jadi kayak mana ya kita bilang UAN tuh, itu paling-paling guru tuh cuma kasih nilai tuntas, maksudnya setengah ke atas, kemudian cari sendiri. Belum tentu yang setengah nilai tuntas dia kasih betul semua kan. Ada kemungkinan kita jatuh ke bawah tidak lulus, dan ada kemungkinan kok emang lulus ya kan. Karena saya sebagai anak SMP dulu pernah juga kayak gitu, kan nggak usah munafik. Itu rata-rata yang guru kasih, kebanyakan salah daripada benernya. Kita koreksi lagi aja. Kayak itu jangan mengharap sesuatu yang belum tentu benar. Ya, berarti yang diberikan oleh guru itu tidak selalu benar. Jadi memang UAN ini perlu. Mungkin ada tambahan? Kalau menurut saya begini, jujur sebelumnya saya ingin bilang dulu, jujur waktu UAN nanti saya pengen juga dapat SMS jawaban. Tetapi jika kita UAN, menurut saya dengar UAN juga bagaimana orang Indonesia ini mau maju kalau cara sistem UAN-nya dibuat uang bisa kita bilang miliaran. Para siswa mendapat SMS sehingga nilai yang ada di ijazah pun bisa dibilang hanya nilai rekayasa. Ketika seorang siswa itu dites, maka bagaimana dengan siswa yang kurang mampu hanya ditolong dengan nilai SMS? Ya, mungkin Saya ingin menyanggah sedikit pertanyaan Freddy yang mengatakan bahwa kalau nilai UAN itu dihapuskan. Sepertinya tidak mungkin, karena apabila kita menghapus nilai UAN berarti kita merendahkan nilai generasi bangsa. Jangan salahkan nilai UAN, coba kita lihat bagaimana sumber daya gurunya sendiri. Jangan salahkan nilai, sumber daya gurunya sendiri sangat rendah, bahkan di bawah siswa. Jadi menurut saya demi solusi kedepannya sumber daya guru itu ditingkatkan sehingga tidak mempermasalahkan nilai UAN yang tinggi seperti itu. Dia cuma ngajar, kasih bahan kayak gini, udah keluar. Tugas selesai, gaji tiap bulan keluar. Itu kan nggak memotivasi. Coba dia terapkan sesuatu ya dimana anak siswanya mesti aktif juga, guru aktif, sama-sama aktif, pasti insya Allah menghasilkan sesuatu yang aktif juga. Itu aja. mungkin ada dari para pemirsa. Saya ingin menanyakan, apakah sebaiknya UAN itu ditiadakan saja, karena terlalu banyak hal-hal yang mubazir yang terjadi saat ini, yang terbuang sia-sia. Salah satunya misalnya kita tahu alokasi dana yang dialokasikan kepada pendidikan. Misalnya alokasi dana tersebut 40%, sebelum ada UAN 30%-nya digunakan untuk pembangunan prasarana dan pembangunan di fasilitas sekolah-sekolah. Kemudian setelah diadakannya UAN, otomatis 30% itu dialokasikan untuk dana-dana alat-alat untuk alat-alat ketika diadakannya UAN. Nah, apakah hal itu tidak mubazir? Sedangkan kita lihat selama ini, terutama di daerah-daerah, semakin banyak fasilitas sekolah yang sangat minim, yang sudah sangat rusak. Apa sebaiknya ditiadakan saja UAN tersebut? Kemudian yang kedua juga, dengan adanya UAN ini banyak terjadi kontroversi saat ini, terutama melibatkan pelajar itu sendiri. Mereka jadi sering berdemo, sehingga waktu-waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar digunakan hanya untuk menanyakan ketidakpastian, untuk berkontroversi soal UAN itu sendiri. Jadi terlalu banyak hal yang mubazir karena adanya UAN. Apakah sebaiknya UAN itu ditiadakan saja? Terima kasih. Sedikit lagi
dari kelompok pro bahwa UAN ini banyak mengeluarkan dana-dana yang mubazir. Apakah itu sesuai dengan adanya UAN? Kalau seandainya UN itu dihapuskan, maka tidak ada kesetaraan antara pelajar satu daerah dengan daerah lainnya. Tidak ada kesetaraan tingkat antar pelajar. Jadi misalnya begini, misalnya kita sekolah di salah satu SMA yang sangat maksudnya sangat mudik, sangat kampung, sangat tidak terlengkapi oleh fasilitasnya. Jadi apabila UAN itu dihapuskan, maka para siswa-siswi yang belajar di sekolah tersebut, maka mereka tidak termotivasi untuk belajar. Mereka hanya berpikir, saya pergi sekolah, saya pulang sekolah sampai 3 tahun dan saya lulus dan mendapatkan ijazah dengan seenaknya. Itu bisa dikatakan dengan secara instan. Maka apa gunanya dengan seorang siswa yang belajar, misalnya saja kita katakan di SMA Negeri 1 Banda Aceh yang sangat. Sebenarnya UAN itu bukan sesuatu hal yang menakutkan bagi siswa, tapi bagi siswa Bahwa UAN kembali kepada diri kita sendiri dan untuk kita sendiri. Ya, dapat membantu kita dalam menjawab soal-soal SPB. Oke. Terima kasih. Demikianlah interaktif kita pada siang kali ini. Saya Surya Dinata, mewakili sebelumnya. Terima kasih.